BAP ya, dan teman-teman mendapatkan info bahwa Ayu memang hari itu langsung ditahan, seperti apa Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku penasihat hukum dari saudari Ayu ya, menyampaikan bahwa klien kami telah resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan, dan kami sampaikan bahwa ini adalah proses hukum yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Dan kemudian terkait proses laporan saudari Ayu juga, baik di Polres Tangerang Selatan maupun di Polres Jakarta Selatan, kami akan kawal hingga tuntas. Bang, ya. Alasan penahanan sendiri dari pihak Polres apa? Terkait itu mungkin yang bisa jawab dari pihak kepolisian. Penahanan sementara sampai berapa hari ke depan? Kalau dari kemarin saya membaca dan melihat, dari tertulis penahanan 20 hari ke depan. Oke, berarti hari itu boleh dijelaskan tuh Bang, BAP-nya berjalan seperti apa, berapa jam dan berapa pertanyaan, dan kondisi Ayu sampai pada akhirnya ditahan itu seperti apa, dan apakah dari abang-abang sendiri sudah memberikan gambaran bahwa hari itu memang kemungkinan akan langsung ditahan, seperti apa Bang? Sebelumnya dari kronologis pun saya sudah menyampaikan dari awal, bahkan saat kami menerima sebagai penasihat hukum, bahwa konsekuensi dari perkara hukum itu harus disiapkan segala sesuatunya. Kita sebagai pelapor ataupun kita sebagai terlapor, kita harus siap ketika ada bukti-bukti yang cukup kuat dan kemudian itu menjadikan satu tempat untuk pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum, maka klien kami harus siap, dan kemudian saudari Ayu siap apapun konsekuensinya untuk ditahan. Dan untuk tadi terkait BAP-nya segala macam, itu terkait yang dibahas adalah tanda tangannya. Proses. Ya. Ayu sendiri berarti mengakui, maksudnya memakai uang tersebut itu seperti apa? Kalau yang kemarin itu difokuskan adalah tanda tangannya. Jadi saya lihat dari BAP-nya itu terkait tanda tangannya. Dan dengan berani kami sampaikan bahwa klien kami sangat jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka secara natural menyampaikan hal tersebut adalah khilafah. Reaksi Ayu sendiri ketika diberitahu kalau harus ditahan seperti apa? Sudah siap, bahkan pada saat kita berkomunikasi terakhir ya, dia sudah siap. Bismillah, beliau menyampaikan Bismillah. Yang upaya apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum? Apa akan mengajukan penangguhan penahanan nantinya? Oke, terkait itu di sini saya jelaskan sebelum nanti ada dari rekan saya terkait laporan-laporan dari saudari Ayu, klien kami ini, tetap dari laporan di Polres Tangsel maupun di Polres Jakarta Selatan, kami mewakili dari klien kami, tetap kami akan kawal. Proses itu baik secara bukti-bukti yang sudah kami miliki, kita akan kawal sampai artinya keadilan untuk klien kami harus, artinya kepastian hukum ya, dan keadilan untuk klien kami, serta terkait gugatan kami. Gugatan kami juga sedang berjalan. Insya Allah di tanggal 6 kita mulai proses gugatan kami, dan kita akan kawal terus baik bukti-bukti yang kami miliki untuk mendesak dan juga untuk supaya mendorong pihak kepolisian menyegerakan proses-proses hukumnya agar segera ditindaklanjuti gitu. Penangguhan penahanan gimana? Untuk penangguhan penahanan nanti kita masih koordinasi, dan ini nanti bisa disampaikan oleh rekan saya, Bang Din. Silakan. Baik, makasih rekan Leo. Teman-teman, terkait
upaya hukum ya, emang ada upaya hukum yang diberikan undang-undang kepada tersangka atau orang yang ditahan. Tapi sebelum masuk ke upaya hukum, saya akan masuk ke penahanan ya. Penahanan itu memang murni kewenangan daripada penyidik ya. Sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat 1, kewenangan penahanan itu ada penanganan kewenangan subjektivitas penyidik, atau dalam bahasa umum itu teori khawatir. Jadi kalau penyidik itu khawatir melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, maka atas kewenangan pasal 21 ayat 1 itu bisa ditahan. Kemudian pasal 21 ayat 4-nya itu memang mengatur kewenangan objektivitas penyidik atau teori objektivitas. Nah, kewenangan objektivitas penyidik ini atas perintah undang-undang. Kalau memang dia pidananya di atas 5 tahun atau lebih, maka dia bisa ditahan berdasarkan surat penahanan. Sekarang masuk ke dalam upaya hukum ya. Upaya hukum itu adalah hak konstitusionalnya tersangka atau seseorang yang ditahan. Sebagaimana pasal 3 ya, pasal 31 ayat 2 KUHP itu ada yang namanya penangguhan penahanan. Itu haknya daripada tersangka atau orang yang ditahan. Kemudian pasal 123 KUHP itu mengatur upaya hukum keberatan. Jadi kalau ada tersangka ditahan, itu bisa mengajukan keberatan. Yang ketiga itu ada upaya hukum pra peradilan. Sebagaimana pasal 77 jungto pasal 124 KUHP. Tapi kita merucut kepada upaya hukum yang sudah kita analisa berdasarkan fakta dan bukti-bukti hukum yang kita pegang. Itu sepertinya kita akan melaksanakan upaya hukum keberatan dengan didasarkan kita sudah mengajukan gugatan keperdataan kepada Pengadilan Negeri Tangerang. Atas dasar itu kemudian ada rujukan yuridisnya adalah keputusan Mahkamah Agung, kemudian ada surat edaran Mahkamah Agung, juga ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956, surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1980, putusan Mahkamah Agung nomor 628 yang menyatakan bahwa ketika ada gugatan perdata, maka proses pidananya harus dihentikan selama putusan perdatanya belum inkrah atau belum final atau belum putus. Maka upaya keberatan itulah yang akan kita ajukan ke depan ya. Upaya kita itu akan mengajukan keberatan kepada penyidik dan atasan penyidik. Saya rasa itu upaya hukum yang kami akan upayakan. Kalau keluarga Ayu sendiri seperti apa? Tanggapannya seperti apa kemarin ketika Ayu harus ditahan di hari itu juga tuh? Kalau keluarga bahkan Ayunya sendiri dari awal sudah menyampaikan bahwa dia siap menanggung resiko hukumnya. Ya, nama baiknya, kehormatannya, tanggung jawab pidananya, dia siap karena mereka, Ayu itu memang sudah menyatakan dan dia bersalah dan hilaf, dan itu resiko hukumnya. Keluarganya pun begitu kita sampaikan, karena ini delik pidana yang di Tangerang itu pasal 263 terkait pemalsuan surat. Nah, maka itu pemalsuan surat itulah yang mungkin akan dimasukkan delik pidananya oleh Tangerang Selatan. Kalau terkait penggelapan dalam jabatan 374 372 ini kan harus ada yang namanya auditor eksternal, karena ini kita bicara korporasi, bicara badan hukum, nilai kerugiannya harus firm, harus jelas. Maka itu yang masuk memang diupayakan sama penyidik itu pasal 263 tentang pemalsuan surat. Intinya keluarganya sudah kita kasih pemahaman resiko hukumnya semua secara komprehensif ya. Bang, ada komunikasi nggak yang terjalin antara kuasa hukum Ayu sendiri dengan kuasa hukum Ashanti mungkin? Ada, kemarin kita sudah komunikasi dengan pengacaranya, rekan kami Bang Mangata atau Bang Atta itu terkait proses somasi Bipatrit yang kita sampaikan kepada perusahaan HHI ya, dan mereka sudah menjawab mungkin minggu depan ini bisa ketemu, karena memang dalam surat somasi itu kan kita agendakan untuk mediasi Bipatrit. Komunikasi sudah ada. Nah,
isi dari komunikasi Bang Steve yang sampaikan. Mungkin di dalam Itu terkait komunikasinya terkait tripartit, terkait ketenaga kerjaan, bukan mediasi atau lainnya, bukan. Kita tetap akan konsen mengawal perkara atau laporan Ayu di Polres Tangsel maupun di Polres Jaksel. Gitu. Kalau misalkan di sini Ayu siap menanggung resiko, siap bertanggung jawab akan perbuatan yang telah dilakukan, ya nanti proses hukum berjalan. Bila mana laporan Ayu itu terbukti dan bisa membuktikan, tidak tertutup kemungkinan status yang melekat sama Ayu saat ini mungkin juga akan melekat juga kepada lawan, seperti itu. Bang, update terkait PMH dari pihak abang yang mengajukan 100M itu, PMH. Ya, untuk PMH itu ada beberapa pihak tergugat, baru sedikit. Ya, untuk itu yang kami gugat itu adalah perusahaan dan juga ada dua perusahaan ya, yaitu perusahaan pihak lawan dan kemudian dari pihak Bank BUMN, yang artinya di sini ada keterkaitan dari perkara yang kita dalami. Dan untuk pihak lawan kami sampaikan kami akan menempuh langkah hukum baik secara pidana maupun secara perdata sesuai dengan bukti-bukti yang kami miliki serta ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang pastinya kami menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu siapapun itu. Gitu. 100 miliar itu apa aja sih Bang? Mungkin kalau Boleh dirinci? Kami menyampaikan ada beberapa secara materi, kerugian materi yang terhadap klien kami dan juga kerugian materialnya terhadap klien kami sudah hitung 100 miliar. Jadi kita tidak bisa sampaikan karena itu pada saat persidangan nanti ya, nanti akan kita sampaikan. Kapan persidangannya, Bang? Tanggal 6 bulan November di Pengadilan Negeri Tangerang. lagi nantinya Ayu mungkin bisa dihadirkan juga ya Bang? Bisa dihadirkan juga? Bisa. Nanti kita lakukan koordinasi dengan pihak Polres Tangsel. Kalau kondisi Ayu gimana Bang? Sampai saat Terakhir ini mungkin. kabarnya seperti apa? Mungkin mentalnya? Kabar baik-baik aja kemarin. Saya sampaikan dengan konsekuensinya baik-baik saja dan dia katakan Bismillah ya Bang. Ya, itu yang disampaikan oleh Ayu. Cuman dia titip pesan tolong kawal semua laporan dia yang sedang berjalan, dan agenda saksi itu untuk di Polres Selatan hari Senin jam 10 itu terkait laporan illegal access, yang mana illegal access sendiri kami coba lakukan WhatsApp ke nomor Ayu yang lama, namun ternyata WhatsApp tersebut diduga sudah terhapus. Yang kalau bisa kita bilang seperti ini, handphone Ayu sedang dalam penguasaan mereka. Di situ ada WhatsApp-nya Ayu, yang mana di WhatsApp tersebut banyak bukti-bukti yang Ayu miliki. Dan kemudian satu lagi, dari pihak mereka pun mengakui bahwa barang-barangnya Ayu mereka kuasai. Itu ada pengakuan ke Ya. mereka. Ada di beberapa media ya, mereka mengakui dan menguasai barang-barang klien kami. Saksinya siapa Bang untuk hari ini? Orang tua Ayu. Oke. Ya, kedua orang tua Ayu besok hadir. Tetap. Berdampak mungkin Ayu kan ada anak ya Bang? Seperti apa Bang mungkin? Kita nggak ke sana ya. Tapi yang jelas sih sepertinya Ayu sudah mempersiapkan semua, dan dia tegang nggak menghadapi ini. Cuman seperti yang rekan saya sampaikan, negara Indonesia ini negara hukum, itu tidak pandang bulu siapapun dia. Dan jelas kami akan makin concern mengawal pelaporan Ayu di Polres atau di pelaporan yang tempat Ayu buka gitu. Udah, cukup ya? Ya. Berarti ada berapa laporan?
Ada 3 laporan. Tiga laporan. Tiga Tiga laporan. Oke. Silakan.